Kecil siapa? Yang datang? Eca. Kelompok 1, Eca. Eca. Siapa apa? Sakit. Enos. Sakit ya? Oke. Baik. Ingat, jaga kesehatan kita ya. Jaga kesehatan dengan cara ya? Ya, coba mandi panas. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Terus tidak boleh minum es. Jangan ya. Supaya kita punya badan tetap Sehat. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita satu hari ini datang ke sekolah. Ingat, selalu jaga dengan kesehatan dan selalu makan, minum es, biar tidak batuk. Minum ya kan, istirahat, tidur siang, bisa Bisa. Baik, dalam pembelajaran kita, itu bagian yang kertas bacaan. Kita baca dulu ya. Baca mulai 5 menit. Mulai dari sekarang. Sudah? Sudah membaca? Sudah. Baik. Dari teks yang kamu baca, ada yang bisa beri kesimpulan? Ya, apa yang kamu baca? Tentang keberagaman budaya. Kelompok 2? Tentang apa? Oh ya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa lagi? Sikap yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita menyanyi dulu. Diminta untuk berdiri. Siap. Menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Satu kali tepuk. Yes. Yes. 2 kali tepuk. Oke. Oke. 3 kali tepuk. Semangat. Semangat.
bersikap menghargai perbedaan sebagai wujud pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan. Semboyan negara Indonesia. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Tadi yang kamu sudah baca? Berdasarkan bacaan tadi? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, berbeda-beda tetapi tetap Satu. Tangan untuk April. Baik, sekarang ada pertanyaan. Ibu suruh kasih bagian kita sendiri ya. Ya, Bu. Oke. Satu orang untuk tulis. Satu orang untuk Tulis. sekarang masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Biar jangan dulu robek, jangan dulu robek. Jangan dulu. Jangan robek. Jangan robek. Masing-masing tulis ya. Kelompok, masing-masing kelompok. Silakan. Pertanyaannya, apa saja budaya yang kamu temui di sekitarmu? Silakan tulis. Apa saja budaya yang kamu temui di sekitarmu? Terus pertanyaannya, apa saja budaya yang kamu temui? Budaya yang kamu temui di sekitar, yang di sekitar lingkungan kita. Apa saja budaya yang kamu temui, yang kamu tahu di lingkungan sekitar, sekitar kita, yang kamu tahu. Yang harus kita lestarikan. Sudah? Pertanyaan nomor 2. Sudah? Nanti teman sebelah tulis pertanyaan nomor 2 di sana. Tulis dulu. Kalau namanya kerja kelompok berarti kerja sama-sama. Sudah belum? Sudah? Sudah, Bu. Yang berikut, mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Mengapa setiap daerah dengan budaya itu berbeda-beda? Mengapa? Mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Kan sudah temui tadi dong? Beberapa budaya sudah dong? Mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Sudah? Sudah. Yang ketiga, sudah belum? Yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu? Bagaimana cara kita menghargai perbedaan tersebut?
sudah atau belum? Ya? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Yang sudah maju. Maju. Pegang di kertas. Jangan dulu robek. Tetap pegang. Tetap pegang. Jangan robek. Jangan robek. Sebentar belum robek. Pas mau tempel belum robek. Oke, maju. Stop, stop, stop. Apa yang ada? Masuk. Satu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu tidak akan maju. Oke, pertanyaan nomor 1. Boleh? Pertanyaan nomor 1. Bahasa daerah. Pertanyaannya ditulis. Apa saja budaya yang kamu temui? Nomor 1 bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas. Ada bahasa daerah, budaya bahasa daerah, terus apa lagi? Makanan khas. Makanan khas, terus Pakaian adat. pakaian adat. Benar? Ya? Cukup nomor 2? Bagaimana? Tanggapan kelompok 2? Budaya yang berbeda-beda. Ada pakaian adat, apa lagi? Makanan Contoh khas. kita punya kelas, kita punya lingkungan sekolah yang kita baru apel Sumpah Pemuda Pakaian adat. berpakaian adat dari masing-masing daerah. Berpakaian adat, terus apa lagi? Bahasa daerah. Contoh bahasa Melilaru saya. Jauh. Kalau bicara apa? Bahasa daerah bicara saya. Ya? Kalau lagi ke ya, oke. Nomor 2. Pertanyaannya, mengapa? Pertanyaannya, mengapa budaya itu tadi berbeda-beda? Karena setiap daerah memiliki bahasa daerah, beda pakaian, beda adat istiadat. Karena masing-masing daerah itu Memiliki bahasa daerah. memiliki. Bahasa daerah. Ada kelompok lain yang jawab? Mengapa? Mengapa budaya itu berbeda-beda? Ya? Mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Mengapa? Karena kelompok 3. Baju yang berbeda, Aha. bahasa, adat istiadat, suatu daerah, pakaian adat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Yang nomor 3. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan budaya tersebut? Bagaimana cara kita menghargai? Dengan cara Saling menolong. saling menolong. Bagaimana? Kelompok 3. Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Menghormati. Dengan cara ya? Dengan cara menghargai. Bagaimana cara kita menghargai? Kelompok 1 tidak membeda-bedakan. Tepuk tangan April.
Kalau misalnya di sini ada yang berbeda agama, satu yang agama Islam, satu yang agama Katolik, satu yang Protestan, ya. Bersopan terhadap agama lain. Sikap sopan. Apa lagi? Tidak boleh mengejek. Atau kelompok dua? Ada jawaban lain? Ya. Kelompok satu? Ya? Oke, baik. Terima kasih. Ibu minta kamu punya jawaban itu tempel di depan. Masing-masing kelompok, kan? Oke, masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Namanya kepala. Oke. Saya bawa pulang ya. Ya apa? Memanjang dia jadi santai. Oke, Ibu minta duduk yang rapi, yang sopan. Kita perhatikan video di depan ya. Mau nonton video? Mau. Oke. Tekan ke depan. Yuk dengar video. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Perhatikan depan ya. Indonesia Perhatikan adalah depan. secara geografis, Indonesia terletak Lihat. di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari Sekarang ada berapa provinsi? 34 provinsi. Hah? Yang baru sekarang ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah 38 provinsi. Ada berapa? 38 provinsi. dengan tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar
Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Manai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Oke, sudah menonton? Sudah. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk bisa menyimpulkan video tadi. Bisa? Bisa tidak? Coba dari kelompok 1 atau dari kelompok mana? Jangan malu-malu. Ayo, kelompok 1. Dari video tadi. Ya. Ya. Papua. Alat musik. Kelompok 2 dari video tadi. Ada apa lagi? Ya. Apa lagi? Kelompok 3. Ya. Dari video tadi. Rumah adat. Apa lagi? Ada pakaian adat yang berbeda. Apa lagi? Ya. Oke. Jadi dari video tadi kita menyimpulkan di Indonesia itu ada berbagai macam suku. Apalagi agama,
Ya. Makanan. Ya. Makanan khas. Makanan khas. Apa lagi? Kalau di kita NTT apa yang terkenal? Musik apa? Namanya apa? Kalau di Kupang tuh namanya apa? Alat musik NTT. Huruf pertama S. Ayo S. Huruf terakhir O. Hah? S A. Sa. Huruf terakhir O. Cepat. Oh. Sasando. Sasando. Oke. Jadi satu di Indonesia ini berbagai macam agama, suku. Ada berapa tadi? Berapa provinsi tadi? 38. Sekarang sudah ada 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita menjadi satu kesatuan. Ada bahasa yang berbeda, tapi bahasa persatuan kita tuh bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Ibu minta masing-masing kelompok menulis, menjawab pertanyaan. Tulis masing-masing kelompok ya. Tulislah jenis-jenis budaya yang kamu ketahui di lingkungan sekitar. Ya sudah ya. Dan lanjut yang kedua, jam 2. Apa perbedaan budaya daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Apa perbedaan? Tulis. Apa perbedaan masing-masing kelompok ya? Apa perbedaan budaya di daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Apa perbedaan budaya di daerahmu? Apa perbedaan antara budaya daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Kerja kelompok ya. Daerah lain di Indonesia. Yang berikut, mengapa kita harus menghormati budaya lain? Mengapa kita harus menghormati budaya lain? Silakan dimulai dari sekarang. Masing-masing kerja kelompok kan?
Waiting for connection. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah belum? Ya? Sudah? Oh, terus yang aktif. Terus yang aktif dia nama kelompok kan? Ya. Yang baik, orang kapital, ya. Oke, masing-masing kelompok gantian ya, masing-masing kelompok mempresentasikan. Bisa? Oke. Kelompok 3. Saya dari kelompok 1, Oke, teman lain kelompok 1, 2 dan 3 bisa mendengar ya? Oke. Kita belajar menghargai. saya mendapat kelompok 1. Saya akan mempresentasikan kerja kami. Iya. Diminta untuk menghargai teman depan ya. Bisa mendengar. Apa perbedaan budaya dari daerahmu dan daerah lain di Indonesia? Ya. Seperti makanan khas orang Meli itu lebo, tarian itu
Berikut. Hal nomor 2, karena beliau itu labu di mereka itu dengan era Sajen kami berjawa itu mereka. Oke. Hal nomor 2, mengapa kita harus menghormati budaya lain? Karena berbeda kalian, tidak ada mereka membuat acara adat, kita harus menghormati, menghargai. Ringkas. Bicara seperti itu, jadi harap seperti itu tidak boleh mengganggu pasangan adat. Tidak boleh begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Memang kelompok 1 paling oke. Oke. Kelompok 2. Saya dari kelompok Saya 2. mewakili. Saya dari kelompok 2 mewakili. Saya mewakili kelompok 2. Saya mempresentasikan hasil kerja kami. Apa perbedaan budaya di daerahmu dan di daerah lain di Indonesia? 1. Alat musik seperti labago. Nomor 2, makanan khas lebo. Nomor 3, tarian daerah dero. Itu di mana? Di Bengkulu. Ke daerah lain? Ya. 2. Mengapa kita harus menghormati budaya lain? 1. Dia berbeda suku, agama, tapi tetap satu. Nomor 2, saling menghargai agama lain. Sekian.
kegiatan baru-baru ya. Setiap kita apel pasti kita memakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Bagaimana cara kita menghadapi? Dengan cara? Ya, dengan cara memakai pakaian. Terus apa lagi? Memasak makanan lokal. Contoh di sini, ini makanan lokal di sini. Lebo. Biasa masak? Biasa. Terus selain itu apa lagi? Tarian daerah. Ya, tarian daerah. Sama atau beda? Beda. Soa dengan ende. Beda. Kalau soa, ya, dero. Kalau ende, gambi. Kalau Jawa, ya, jati. Tapi biar berbeda-beda, tapi kita tetap tetap satu kesatuan. Di Indonesia tadi memiliki berbagai macam keberagaman daerah, yaitu apa guys? Ya, kayak daerah, bahasa, adat istiadat, tapi kita tetap satu kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya Tetap satu tapi ya, berbeda-beda. iya berbeda-beda tetapi tetap Satu. sekarang. Mau dengar kasus? Mau. Ada kasus nih. Bukan ada kasus. Coba masing-masing kompak sama ini ya. Ada kasus. Dan Riko belum sejawab bisa. Pertanyaan sih. Kita baca sama ya. Kita baca sama. Ibu minta dari kelompok 3. Salah satu dari kelompok 3. Baca. Riko mau dengan budayanya. Ulang. Kuat. Riko mau dengan budayanya. Riko Mau dengan budayanya. lanjut. Riko adalah siswa kelas 6 yang tinggal di Kabupaten Ngada. Sekolahnya mengadakan kegiatan Hari Budaya, di mana setiap siswa diminta mengenakan pakaian adat dan membawa makanan khas daerahnya. Namun, Riko merasa malu memakai labu dan luka karena menurutnya pakaian itu kuno dan tidak benar seperti pakaian modern. Ia juga membawa makanan khas Jabung Bose karena takut diejek teman-temannya yang membawa makanan cepat saji. Akhirnya, Riko tidak ikut tampil dalam kegiatan budaya tersebut. Setelah melihat teman-temannya tampil bangga dengan pakaian dan budaya masing-masing, Riko mulai merasa menyesal dan berpikir bahwa mungkin ia salah bersikap terhadap budayanya sendiri. Ada lagi yang mau baca? Ente? Bisa. Coba. Dibaca? Dibaca ya? Dibaca. Riko malu dengan budayanya. Riko adalah siswa kelas 6 yang tinggal di Kabupaten Ngada. Sekolahnya mengadakan kegiatan Hari Budaya di mana setiap siswa diminta untuk mengenakan pakaian adat dan membawa makanan khas daerahnya. Makanan khas tadi apa? Namun Riko merasa malu memakai
malu. Karena menurutnya pakaian itu kuno. Kuno itu yang zaman dulunya, kuno. Dan tidak keren, tidak bagus. Seperti pakaian modern. Modern seperti pakaian pokoknya yang wow begitu Terus dia enggan membawa makanan khas Jabung Bose karena takut diejek teman-temannya yang membawa makanan cepat saji. Akhirnya Riko tidak ikut tampil dalam kegiatan budaya tersebut. Setelah melihat teman-temannya tampil bangga dengan pakaian dan budaya masing-masing, Riko mulai merasa menyesal dan berpikir bahwa mungkin ia salah bersikap terhadap budayanya sendiri. Sudah? Kedengaran? Oke, sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya. Menurutmu apakah sikap Riko terhadap budayanya sudah tepat? Tidak. Ya? Tidak tepat. Sikap Riko tidak tepat. Apa? Ya? Karena malu dengan budayanya. Sedang kita tidak boleh malu dengan kita punya budaya. Kalau sedang kita ketika akan disuruh kita berpakaian daerah masing-masing, jangan malu. Ini saya, ini baju hitam. Tidak boleh malu. Harus tampil, percaya diri. Yang berikut, mengapa kita tidak boleh malu dengan budaya daerah sendiri? Kenapa? Ya? Karena budaya daerah itu adalah warisan leluhur yang menunjukkan jati diri dan keunikan daerah kita masing-masing. Jadi jangan malu tidak boleh malu. Yang berikut 3. Baca soal nomor 3. Risma, baca nomor 3. Bagaimana seharusnya Riko bersikap terhadap budayanya? Ya, bagaimana seharusnya Riko bersikap terhadap budayanya? Bagaimana? Seharusnya dia berani, dia harus bangga. Bangga dengan apa? Budaya sendiri. Jangan malu. Dia harus bangga dan ikut melestarikan budaya dengan cara memakai pakaian adat. Terus apa lagi tadi tuh? Dari situ tadi. Ya, makanan khas. Tepuk tangan untuk Dolly. Oke. Yang berikut, pertanyaan nomor 4. Ini Putri. Apa yang bisa kamu lakukan agar lebih bangga terhadap budaya daerahmu? Oke. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan agar lebih bangga terhadap budaya daerahmu? Ya? 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 Kita harus bangga dengan Iya. Apa yang kamu lakukan agar kita bangga terhadap budaya kita tadi? Ya? Ya, dengan dari kasus tadi? Dari kasus tadi? Kita mengikuti kegiatan kebudayaan. Terus apa lagi? Mengikuti tarian daerah. Iya, ketika ada pertunjukan, ada ini apa di gugus disuruh menari. Minggu depan mau menari? Mau mengenakan pakaian? Oke. Berarti harus sekarang Ibu minta kamu untuk menulis poster. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa membuat poster? Oke. Kalau bisa membuat poster silakan Ibu minta. Dari masing-masing kelompok kan? Mulai dari sekarang. Oh ya, ini ada
pertanyaan sedikit. Apa nilai positif yang kamu pelajari dari budaya tersebut? Nilai positifnya bagaimana? Kita belajar tentang kebudayaan. Tentang apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Menjaga identitas. Iya, oke. Apa kamu pernah melihat perbedaan budaya antara temanmu dan kamu sendiri? Pernah? Yang berikut, bagaimana cara kamu bersikap? Contoh di kelas ini ada yang ibu dari Merkel, ada yang satu dari Jawa, ada yang dari Manggarai. Caranya betul? Ya, jadi yang salah apa? Ya, tidak mengejek. Apa lagi? Menertawakan. Jangan kena satunya rambut keriting dia tertawa, satunya rambut lurus dia sekarang keriting. Lihat dia itu. Saling jelek cara. Oke, baik. Kita harus tetap mencintai, menghormati kita punya budaya. Bisa ya? Dengan cara tadi, pakaian tadi, kita mau memakai pakaian daerah kita masing-masing. Apa lagi? Makan khas. Oke. Dari keberagaman tadi, ini kita menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Yaitu dengan semboyan Bineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengejek. Teman, saling menghargai. Terus kita bagaimana cara kita menghargai itu tadi dengan cara melestarikan, mencintai kita punya identitas, kita punya memakai pakaian. Mau minggu depan? Mau? Baik. Tapi ibu ingatkan sekali lagi, nanti ibu minta setiap siswa nanti PR di rumah menulis berapa provinsi yang ada di Indonesia tadi? 38. Ya, ada 38 provinsi. Ibu minta untuk menulis di dalam buku yang lagi. Bisa ya? Bisa? Ada 38 provinsi. Oke. Pesan ibu hari ini, pesan dari pembelajaran tadi, yaitu kita tetap saling saling menghargai. Ingat, jangan lupa, ingat semboyan Bineka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi satu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Besok baru kita lanjut lagi. Oke, kita akhiri pembelajaran kita